Untuk selanjutnya nanti saya jelaskan terkait dengan aplikasi 360 dan aplikasi e-kinerja desk untuk modul operator, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk modul operator sendiri ada kemungkinan Bapak Ibu sekalian, karena operator ini sendiri kita buatkan jumlahnya terbatas, jadi skemanya adalah per unit kerja itu kurang lebih satu operator. Jadi per unit kerja misalkan per dinas itu kurang lebih satu operator. Saya belum tahu apakah ada kebijakan lebih daripada satu operator atau tidak. Tapi kemungkinan hanya satu operator per unit kerja eselon 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan berikan Bapak Ibu satu akses operator per dinas, dan informasi yang saya dapat adalah peserta yang hadir di sini itu ada dari Dinas Kominfo, kemudian ada dari BKPSDM, kemudian yang ketiga dari Dinas Kesehatan, benar ya? Ada Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan, kemudian ada dari Inspektorat ya, kalau tidak salah ya? Dari Inspektorat, kemudian ada lagi dari mana? Ada lagi selain daripada itu? Oke. Nah, mungkin nanti akan saya coba siapkan operator untuk masing-masing dinas dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses alamat tersebut. Jadi untuk agenda kali ini mungkin Bapak Ibu lebih memperhatikan saja apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti selesai penjelasan saya terkait dengan operator, barulah saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian akses operator tersebut. Nah, lebih seperti itu untuk Bapak Ibu nanti mencoba apa yang saya sudah sampaikan, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat satu operator. Sambil menunggu, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan terkait dengan operator. Untuk operator sendiri fungsinya sebenarnya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah fungsinya adalah sebagai monitoring. Jadi kalau kami di BKN kebetulan operator di setiap unit kerja itulah yang biasanya memberikan informasi terkait dengan data kinerja bulanan kita. Baik itu adanya pegawai yang belum mengisi kinerja bulanan atau adanya pegawai yang nilai kinerja bulanannya itu masih rendah atau di bawah standar, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi operator ini fungsinya adalah monitoring dan pengawasan biasanya. Sehingga nanti di level pertama ataupun di level dinas unit kerja tersebut itu bisa ada fungsi monitoring ataupun pengawasan terhadap kinerjanya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak perlu BKD ataupun BKPSDM melakukan fungsi monitoring ataupun pengawasan di setiap unit kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, karena itu fungsi dari operator salah satunya adalah fungsi monitoring dan pengawasan. Kemudian fungsi yang kedua dari operator itu sendiri adalah fungsinya untuk penginputan data. Jadi di dalam operator itu sendiri sebenarnya ada salah satu fungsi yang bisa dilakukan oleh operator untuk memasukkan data. Nah, pertanyaannya adalah data apa saja yang bisa dimasukkan di dalam operator ataupun di dalam modul operator tersebut. Ada beberapa data yang bisa dimasukkan di dalam operator tersebut. Yang pertama adalah data-data terkait dengan data-data unit kerja. Kalau kemarin sama-sama kita lihat di dalam penyusunan SKP tahunan itu ada data referensi. Salah satunya adalah data POK, kemudian ada data RKT unit, kemudian ada data perjanjian kinerja dan sebagainya.
itu adalah data-data referensi yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan sebagai dasar penyusunan SKP. Nah, data-data ini yang kemarin Bapak Ibu lihat itu masih kosong, sehingga belum bisa kita gunakan sebagai referensi dalam penyusunan target SKP tahunan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menginputkan? Nah, siapa yang menginputkan ini adalah salah satunya adalah dari operator. Jadi operator itu salah satu tugasnya adalah menginputkan data-data referensi yang nanti bisa digunakan sebagai dasar penyusunan SKP tahunan. Kurang lebih seperti itu. Nah, data apa saja? Yang pertama adalah data RKT, Rencana Kerja Tahunan Unit. Itu bisa diinputkan oleh operator. Kemudian ada pula data POK ataupun DPA, yaitu program-program kegiatan-kegiatan yang berbasis anggaran. Itu juga bisa diinputkan oleh operator. Nah, kemudian selain daripada data-data tersebut, nah, data-data RKT, data-data POK sebenarnya kan data-data yang sifatnya kan tahunan kalau seandainya tidak ada revisi. Nah, datanya ini bersifat tahunan, jadi artinya diinputkannya itu setahun sekali, yang biasanya dilakukan di awal-awal tahun. Data RKT ataupun data POK ataupun data DPA. Artinya untuk penginputan operator itu sendiri salah satunya adalah pertama penginputan data RKT, yang kedua adalah penginputan data POK ataupun DPA. Kemudian selain daripada penginputan data RKT dan POK, kemarin sempat saya singgung bahwa di dalam perhitungan TPP di Kabupaten Purworejo ini ada beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek disiplin ataupun absensi. Nah, untuk aspek disiplin dan absensi ini, datanya itu bisa diinputkan oleh operator. Aspeknya apa saja kemarin saya sampaikan. Pertama adalah aspek kinerja individu, yang dimana aspek kinerja individu ini didapatkan dari nilai kinerja bulanan. Yang kedua adalah absensi ataupun disiplin. Nah, ini untuk data absensi atau disiplin itu bisa dilakukan penginputannya oleh operator. Bisa diinputkan oleh operator. Yang ketiga adalah kinerja organisasi. Jadi untuk kinerja organisasi penginputannya bukan oleh operator, tetapi penginputannya oleh admin kalau kinerja organisasi. Jadi kalau untuk operator sendiri itu hanya sebatas di absensi ataupun disiplin saja. Dan dikarenakan operator ini per unit kerja eselon 2, maka operator hanya bisa menginputkan data pegawai di unit kerja eselon 2 tersebut. Jadi semisal operator dinas kesehatan, dia mau input data absensi pegawai di dinas pendidikan, itu tidak bisa. Sistem akan menolaknya. Jadi sudah diklaster oleh sistem secara otomatis. Jadi dia hanya bisa, operator tersebut, operator dinas kesehatan hanya bisa menginputkan data absensi untuk pegawai di lingkungan dinas kesehatan saja. Itu bisa. Nah, bagaimana? Nah, ini salah satu contohnya. Saya tunjukkan saja untuk operator. Nah, ini untuk operator dinas kesehatan. Ini operator dinas kesehatan. Nah, fungsinya adalah tadi seperti yang saya katakan, salah satunya adalah fungsinya adalah untuk penginputan data. Nah, untuk penginputan data sendiri tadi sudah saya sampaikan ada beberapa data yang bisa diinputkan. Yang pertama adalah rencana kerja tahunan unit atau RKT unit. Nah, di sini ada menu namanya rencana kerja tahunan unit. Nah, di menu inilah operator bisa menginputkan data rencana kerja tahunan unit. Caranya juga cukup mudah, Bapak Ibu sekalian.
Di sini Bapak Ibu bisa akses menu rencana kerja tahunan, kemudian di pojok kiri atas itu ditambahkan unitnya saja. Nah, ini unitnya ini tidak bisa dipilih yang lain ya, otomatis hanya dinas kesehatan saja, tidak bisa dipilih yang lain. Kemudian masukkan ini RKT yang ingin Bapak Ibu inputkan ini RKT tahun berapa? Misalkan tahun 2021 seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa simpan. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, barulah Bapak Ibu bisa klik data RKT. Klik data RKT, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan sasaran strategis di sini. Misalkan saya masukkan sasaran strategis 1. Kemudian dari sasaran strategis ini, dari setiap sasaran strategis ini, itu ada namanya IKU dan IKK. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan di sebelah kanannya. Itu ada IKU dan IKK. IKU dan IKK, kemudian Bapak Ibu bisa klik IKU dan IKK tersebut untuk dimasukkan masing-masing. Di sini ada tombol tambah IKU untuk memasukkan IKU-nya, kemudian di sini ada di bagian bawahnya itu ada IKK untuk menambahkan IKK-nya. Misalkan saya masukkan saja IKU 1 laporan. Nah, ini sudah masuk. Kemudian IKK juga sama. Misalkan kita buat saja IKK 1 laporan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti data RKT ini, di RKT yang sudah diinputkan di Dinas Kesehatan ini, ketika ada pegawai di Dinas Kesehatan ingin menyusun target SKP tahunan, dia akan tampil sebagai data referensinya di data RKT unit, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu pula untuk data POK ataupun data-data program-program yang berbasis anggaran itu juga bisa diinputkan. Caranya juga hampir sama, di mana Bapak Ibu bisa tambahkan unit dulu, kemudian masukkan tahun, kemudian di sini ada biasanya untuk data POK maupun data DPA biasanya ada nomor DIPA atau ada nomor revisi, itu bisa Bapak Ibu inputkan, kemudian Bapak Ibu simpan. Kemudian dilanjutkan bisa memasukkan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang berbasis anggaran. Kurang lebih seperti itu. Misalkan saya ambil contoh saja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah jadi. Kemudian tinggal masukkan data POK-nya. Ini ya judulnya sesuai dengan tadi apa yang saya sebutkan, POK 2021. Nomor DIPA sekian, nomor revisi sekian. Jadi nanti kalau ada data POK ataupun DPA yang mengalami revisi, itu nanti dibedakan jadi berdasarkan nomor revisinya. Jadi nanti pada saat kita menyusun target SKP tahunan, itu Bapak Ibu memilih POK tahun berapa, kemudian nomor revisi yang keberapa, misalkan seperti itu. Bisa diukurkan untuk POK ini. Nah, ini biasanya ada namanya, kalau di POK itu istilahnya kode MAK ya, kode MAK, kode atau kode akun untuk setiap program atau kegiatannya. Nah, ini saya masukkan saja contoh saja, program 1, volume 1, harga satuan ini misalkan jumlah biaya misalkan sekian. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini nanti juga sama, pada saat Bapak Ibu menyusun target SKP tahunan, dia akan tampil sebagai data referensi seperti itu. Nah, itu untuk data RKT maupun data POK. Nah, saya akan coba buatkan operator ya, sehingga Bapak Ibu bisa coba. Untuk BKD sendiri saya buat salah satu operator.
nggak apa-apa saya sebutkan aja operatornya, nanti mungkin bisa disesuaikan kembali. Untuk BKD itu saya buat username dan passwordnya itu BKD huruf kecil semua. BKD huruf kecil semua. Yang dari BKD siapa? Bisa dipakai operatornya, username. Kemudian untuk inspektorat ya. Untuk inspektorat username-nya huruf kecil semua. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Kemudian untuk dinas kesehatan, namun saya pakai ya, sedang saya gunakan dinas kesehatan, itu username kemudian dari mana lagi? Untuk Diskominfo nah, itu masing-masing bisa dicoba. Akunnya bisa digunakan bersama atau hanya satu? Sebenarnya sistemnya di kita itu tidak bisa mengakses di waktu yang sama akun yang sama. Jadi biasanya yang terakhir itu yang bisa menggunakan. Jadi kalau misalkan saya login, teman saya login, setelah itu teman saya login, saya akan ke logout. Ini kalau bisa ya, Mas? Apa? BKD? Iya. Kecil semua ya? Kecil semua. Saya coba. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi sampai ke operator. Nanti saya akan informasikan. Tadi BKD sudah ada, sudah dapat. Untuk yang lainnya nanti akan saya informasikan nanti selepas penjelasan saya. Saya kembali lagi ke operator. Oke. Tadi kita sama-sama sudah input data, mencontohkan input data RKT dan POK. Kemudian tadi saya juga sampaikan bahwa ada data-data yang bisa diinput juga oleh operator, yaitu adalah data absensi. Jadi data absensi itu sebenarnya bisa diinputkan oleh operator di dalam salah satu menu di operator ini. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Nah, cara menginputkannya bagaimana? Cara menginputkannya sebenarnya juga cukup mudah, yaitu Bapak Ibu bisa download template-nya dulu berupa Excel. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan data-data nama pegawai di Excel tersebut. Misalkan saya ambil, saya download dulu Excel ya. Saya simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian saya buka Excel-nya. Seperti ini. Sebenarnya cukup mudah sekali. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan bulan, tahun, kemudian NIP, nama, dan nilai absensinya saja. Kurang lebih seperti itu. Untuk identifikasi di dalam Excel ini sendiri sebenarnya identifikasinya menggunakan NIP. Jadi misalkan namanya agak sedikit salah ya, misalkan namanya Budi BUDHI misalkan, yang tertulis sebenarnya Budi, itu tidak masalah sih sebenarnya, karena dia identifikasinya menggunakan NIP. Identifikasinya menggunakan NIP ini. Jadi kalaupun sebenarnya namanya salah di sini, saya perbesar sedikit ya di format Excel-nya.
Kalau seandainya salah di nama pegawainya itu juga tidak masalah. Karena identifikasinya sebenarnya di aplikasi ini menggunakan nick yang ini. Itu sebenarnya. Jadi kalau salah nama pun juga tidak masalah. Gelar dan sebagainya salah itu juga tidak masalah. Karena identifikasi menggunakan nick. Dan untuk di sini ada bulan dan tahun. Bulan menggunakan angka, kemudian tahun juga menggunakan angka, tidak menggunakan huruf ya, tapi menggunakan angka seperti sampelnya ini. Bulan dan tahun, kemudian nama pegawai tidak masalah kalau seandainya tadi salah nama pegawainya. Kemudian NIP itu tanpa menggunakan tanda kutip, tanpa menggunakan spasi, tanpa tanda kutip, tanpa spasi, seperti ini ya. Jadi tanpa tanda kutip, tanpa spasi. Biasanya format selnya ini adalah teks. Ini sebenarnya format selnya sudah teks sih sebenarnya. Bapak Ibu nanti memastikan saja format selnya itu berupa teks di sini, tanpa tanda kutip atas, tanpa spasi, seperti itu. Kemudian nilai absensinya itu sendiri kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi untuk desimal atau koma itu menggunakan koma ya, bukan titik. Jadi menggunakan koma seperti ini contohnya. Misalkan 95,20. Nah, contoh lainnya misalkan 87,63 misalkan seperti itu. Jadi menggunakan koma. Nah, kalau sudah Bapak Ibu inputkan di sini data-datanya mulai dari bulan, tahun, kemudian nama, kemudian NIP dan nilainya, Bapak Ibu bisa import di sini. Di import absensi, pilih bulan dan tahunnya kembali. Sebenarnya di sini data mana saja yang ingin diimport, kemudian tinggal di upload. Nah, nanti setelah di-upload, Bapak Ibu sekalian akan dapat konfirmasi saja lah, seperti itu saya menyebutnya. Konfirmasi bahwa ada berapa data yang masuk. Ada berapa data yang masuk atau ada data yang replace. Semisal NIP tersebut pada bulan dan tahun tersebut, misalkan bulan 7 tahun 2021, NIP tersebut sudah ada nilainya. Contohnya misalkan ini 89,27. Kemudian saya upload lagi. Nah, itu kan jadinya replace ya. Jumlah yang terreplace. Misalkan saya coba saja ya di sini ya. Saya ambil di sini. Ini nilainya 89,27. Saya salin. Saya buka di sini. Nicknya saya ganti ya. Nicknya saya ganti. Kemudian juga namanya tentu saja saya ganti. Misalkan saya sengaja saya salahkan ya, misalkan nggak sempurna kan salah. Harusnya A Widyawati tapi saya tulisnya Widyawati saja misalkan seperti itu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya nama ini tidak jadi identifikasi. Nah, seperti ini. Bulan 7 tahun 2000, bulan 6 tahun 2021 ya. Kemudian nilainya saya ganti. Sebelumnya nilainya adalah absensinya adalah 89,27. Saya ganti jadi 96,38 misalkan segitu ya. Sampel aja. Kemudian ini saya save. Saya save 96,38, kemudian saya coba upload di sini. Nah, ini kemudian saya import bulan Juni tahun 2021, kemudian saya upload dokumennya.
Saya cari dokumennya tadi mana? Ini ya tadi absensi des. Oke, saya coba upload. Oke. Nah, ini saya akan memberikan informasi, insertnya itu 1, kemudian update datanya sebanyak 1. Jadi dia ada update data. Di sini saya refresh lagi. Nah, dia akan berubah menjadi 96,38. Jadi dia ke-update. Data yang sebelumnya 89 ke-update jadi 96,38. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari jumlah TPP-nya, karena kan ini menjadi salah satu unsur atau aspek dari TPP-nya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di dalam operator ini juga, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, fungsinya adalah untuk monitoring. Jadi monitoringnya itu adalah bisa melihat sampai dengan berapa rekap atau tunjangan yang didapatkan dari setiap pegawai. Berikut juga dengan nilai kinerjanya, kemudian nilai absensinya dan sebagainya. Nah, ini seperti itu. Nah ini masih pembulatan ke atas ya di sini ya. Kemarin saya juga sampaikan waktu di rakor, di data ini masih pembulatan ke atas di kita. Pembulatan ke atas. Jadi kalau tadi 96,37 itu kebacanya 96,4. Seperti itu. Kemudian di sini ada nilai kinerja bulanannya. Nah, ini nilai kinerja bulanannya masih belum ada kinerja bulanannya. Kemudian ini ada absensi dan ini ada kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi ini yang menginputkan nanti dari admin, bukan dari operator. Nah, ini absensi, kemudian kinerja bulanan itu didapatkan dari aplikasi kinerja, dari kinerja desk ini juga sebenarnya. Kemudian nanti dikolaborasikan dapatnya sekitar segini. Nah, ini masih rumusnya sesuai dengan rumus yang dijelaskan ke kami, ke saya, itu masih 50% masih porsinya. Kinerja bulanan dengan kinerja dengan disiplin itu masih 50%. Dan ini masih persentasenya masih bisa dirubah ya di admin sebenarnya. Bisa dirubah. Ini contohnya seperti itu. Kemudian absensi manual sudah. Ini kalau misalkan mau melihat data absensinya saja, mau melihat data absensinya saja bisa, atau mau melihat data kinerja individunya juga bisa. Jadi kalau ini ada kita bagi dua, ini untuk melihat data absensinya, yang ini untuk melihat data kinerja individunya yang dari kinerja bulanan tersebut. Kemudian rekap tukinnya itu sendiri, itu gabungan keduanya yang sudah digabungkan kembali dengan aspek kinerja organisasi dan nominal tunjangannya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dari admin. Kemudian di admin juga ada yang namanya data prestasi kerja. Jadi data prestasi kerja itu sebenarnya kita punya menu di dalam aplikasi DES ini untuk bisa narik data prestasi kerja PNS di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya seperti apa? Saya akan coba perlihatkan. Tahun 2021. Nah, ini datanya. Dia akan menampilkan data nilai SKP dan perilakunya. SKP dari aplikasi DES, kemudian perilaku itu dari aplikasi 360. Nah, ini datanya seperti ini. Dan ini kalau seandainya masih merah seperti ini artinya indikatornya dia belum bisa naik pangkat. Ini sebenarnya indikator untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau masih merah ini artinya belum bisa untuk proses kenaikan pangkat.
Nah, kemudian sebenarnya operator ini kenapa kita munculkan data prestasi kerja? Fungsinya adalah untuk sebagai verifikator level 1. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, tugas dari operator ini memastikan bahwa YBS salah satunya adalah bisa atau masuk kategori bisa naik pangkat atau tidak, dilihat dari datanya ini. Nah, kalau seandainya kondisinya merah atau tidak bisa naik pangkat, maka operator punya kewajiban untuk mengkonfirmasinya. Benar nggak ini datanya seperti ini, YBS belum bisa naik pangkat. Kalau seandainya datanya benar, ya udah verifikasi aja. Verifikasi pun juga mudah, hanya tinggal di checklist saja seperti ini contohnya. Dikasih contohnya. Di checklist seperti ini nanti akan berubah. Kemudian nanti akan ada waktu verifikasinya sendiri. Yaitu diverifikasi tanggal 12 Juni pukul sekian, seperti itu. Nah, itu yang pertama harus diverifikasi oleh operator untuk data prestasi kerja. Hal yang kedua diverifikasi oleh operator adalah kelengkapan datanya. Kelengkapan datanya ini. Karena ini sebenarnya datanya kalau sudah nanti masuk ke admin itu bisa dilempar ke database nasional ataupun ke SAPK, data prestasi kerja ini. Nah, untuk mengecek kelengkapannya itu di sini, di detail lain ini. Nah, ini seluruh data lain ini harus lengkap. Nah ini data lain ini semuanya harus lengkap karena ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke dalam database nasional. Jadi kalau syarat ini belum ada, itu tidak bisa masuk ke dalam database nasional. Nah ini masih ada data-data yang belum lengkap seperti ini. Di sini ada namanya ID PNS. ID PNS itu sebenarnya data wajib juga yang diminta oleh database nasional untuk mengidentifikasi pegawai. Jadi kalau SAPK itu ataupun database nasional itu untuk identifikasi pegawainya bukan dari NIP ya Bapak Ibu sekalian, tapi dari ID PNS. Nah ID PNS itu dapatnya dari mana? Dari SAPK. Bapak Ibu yang memegang akun SAPK itu bisa tarik data ID PNS kemudian diimport ke dalam sistem ini melalui admin. Jadi tarik saja ID PNS, jadi datanya itu sebenarnya sederhana aja, ID PNS sama NIP. Datanya seperti itu. Biasanya ketika ditarik ID PNS, NIP sama nama, seperti itu. Nah itu nanti tinggal diimport saja ke admin, kemudian nanti bisa teridentifikasi si NIP ini ID PNS-nya berapa dan sebagainya. Dan ini harus lengkap. Data ini harus lengkap untuk bisa mengidentifikasi untuk nanti database nasional bisa mengidentifikasi. Kalau belum lengkap jangan diverifikasi. Jangan diverifikasi. Jadi tugas operator kalau seandainya ingin menggunakan sistem ini untuk pelaporan data kinerja di instansi Bapak Ibu sekalian, maka salah satu tugasnya adalah di dalam aplikasi ini operator yaitu memverifikasi data prestasi kerja. Nah, tugasnya dua tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah memastikan data nilainya itu sudah benar, apakah nilai SKP atau perilaku itu sudah sesuai. Nah, kalau seandainya merah berarti belum bisa naik pangkat, mohon dikonfirmasi. Kalau seandainya datanya juga masih belum lengkap, juga mohon dikonfirmasi yang kedua, kurang lebih seperti itu. Jadi tugasnya dua. Kalau sudah lengkap, kondisinya oke, bisa naik pangkat YBS dengan nilai yang sudah disajikan oleh sistem, tinggal diverifikasi aja. Nah, ketika diverifikasi dia akan masuk ke admin. Di admin itu juga ada verifikasi level 2-nya. Verifikasi level 2-nya. Nah, untuk admin ini biasanya ada di BKD atau BKPSDM sebagai verifikator level 2-nya. Seperti itu. Nah, verifikator level 2 sebenarnya tugasnya lebih sederhana, tapi datanya pasti kan lebih masif. Kalau operator di Dinas Kesehatan mungkin mengidentifikasi pegawai di Dinas Kesehatan saja. Tapi kalau BKD itu seluruh pegawai. Oleh karena itu verifikasinya atau proses verifikasinya jauh lebih sederhana daripada ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah masuk, dia akan masuk ke admin untuk nanti data ini bisa dilempar ke database nasional. Dilemparnya dengan cara apa?
bisa dengan cara integrasi. Sebenarnya integrasinya itu nggak bisa direct ke SAPK, tapi biasanya ke Simpek, Simpek itu baru ke SAPK. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Atau di admin itu bisa tarik data atau ekspor data, yang dimana data ekspornya itu template-nya seperti yang diinginkan oleh database nasional atau SAPK di menu Rekon Data SKP. Jadi kalau Bapak Ibu selaku admin dari SAPK di instansi Purworejo itu pasti tahu yang namanya Rekon Data SKP. Nah, Rekon Data SKP itu punya template untuk bisa dimasukkan data prestasi kerja PNS-nya. Nah, di admin itu bisa tarik data itu sesuai dengan template, kemudian baru diimpor ke Rekon Data SKP di SAPK. Dan itu sudah sesuai dengan template-nya. Seperti itu. Jadi jauh lebih mudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta data ke SKPD, OPD, Dinas Kecamatan untuk data prestasi kerjanya. Kemudian setelah diminta datanya harus dilengkapi dulu karena untuk membuat template Rekon Data SKP itu kan juga banyak kolomnya. Ya, kurang lebih kolomnya seperti ini setiap pegawai. Kurang lebih seperti ini kolomnya setiap pegawai. Itu harus satu persatu harus dilengkapi datanya, kemudian baru diimpor. Nah, tidak perlu lagi seperti itu. Langsung saja tarik dari admin datanya, dan itu sudah lengkap karena kan sudah pasti diverifikasi oleh operator di level pertama. Sudah lengkap, kemudian tinggal diimpor ke dalam admin SAPK untuk Rekon Data SKP. Maka masuklah ke database nasional. Jadi jauh lebih cepat prosesnya. Nah, itu adalah tugas dari operator, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk absensi WFH ini sebenarnya tidak kita gunakan. Tidak kita gunakan dulu. Ini sebenarnya fitur lama. Jadi ini pasti tidak akan digunakan. Jadi absen WFH itu dulu kita punya aplikasi sebelumnya, aplikasi absensinya kita itu kan menggunakan LDP ya, menggunakan berbasis Android ataupun iOS untuk absensi. Nah, sebelum itu kita punya aplikasi untuk absensi di dalam aplikasi kinerja itu, kurang lebih seperti itu. Tapi sudah kita tidak gunakan lagi. Artinya ini sebenarnya menu ini juga tidak digunakan lagi. Nah, ini menunya tidak digunakan lagi ya. Jadi tidak perlu mengakses menu itu karena tidak digunakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan operator. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tugas operator adalah menginput data, baik itu RKT, POK ataupun data absensi. Yang kedua adalah monitoring terhadap capaian kinerja dari setiap individu di unit kerjanya. Kemudian satu hal lagi sebagai tambahan, kalau seandainya aplikasi ini ingin digunakan sebagai pelaporan data prestasi juga, maka tugas operator selain daripada dua hal tadi adalah memverifikasi sebagai verifikator level pertama untuk data prestasi kerjanya. Kalau kita berbicara data prestasi kerja itu berarti kita berbicara dua data, yaitu SKP dan perilaku. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu terkait dengan operator. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke 360 mungkin. Ke aplikasi 360. Untuk operator. Untuk data RKT, POK itu bisa diinputkan di awal tahun ya, bisa diinputkan di awal tahun sebagai data referensi. Kemudian absensi kemungkinan ya di akhir bulan data absensi itu. Kalau untuk verifikator level 1 itu dia akhir tahun. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Untuk input RKT, DPA itu tidak bisa dibuat seperti ini Pak. Jadi maksudnya pakai Excel langsung masuk gitu, ya mungkin lebih cepat juga, tidak diinput satu-satu gitu.
pernah kita coba sebenarnya. Karena gini, satu sasaran strategis itu ada bisa banyak indikator. Satu sasaran strategis itu ada banyak indikatornya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan sebagainya. Nah, kita belum ketemu, mungkin nanti kita akan coba lagi template yang pas yang bisa sistem mengidentifikasi. Karena kan sistem itu kan baca Excel-nya itu kan harus tepat tuh. Satu kolom ini sasaran strategis itu terdiri dari berapa indikator, itu masih belum bisa membaca itu. Cuman tapi nanti kita coba lagi untuk upayakan supaya ada template-nya, gimana pun cara template-nya itu supaya bisa membaca kondisi yang ada sasaran strategis kemudian indikatornya. Mungkin seperti itu. Mungkin kedepannya akan kita coba kembangkan yang itu terkait dengan template yang POK maupun RKT. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Cukup ya operator ya. Jadi bisa menjelaskan operator itu kewenangannya apa dan sebagainya. Nah, lebih seperti itu. Baik, kalau sudah cukup kita lanjutkan kembali ke aplikasinya. Kalau tadi kita berbicara kinerja individu, kemarin kita juga berbicara kinerja individu, kemudian kita berbicara juga absensi dan disiplin yang dimana data tersebut dimasukkan oleh operator. Kemudian sekarang kita berbicara perilaku, karena salah satu aspek dalam prestasi kerja yang tadi saya sampaikan, data prestasi kerja yang dilaporkan ke BKN sebagai dasar kenaikan pangkat itu bukan hanya SKP saja, tapi perilaku juga. Nah, karena itu ya perilaku itu menjadi unsur yang juga cukup penting sebagai data kinerja pegawai. Nah, untuk perilaku ini sendiri sebenarnya walaupun nama aplikasinya perilaku 360, artinya kita bisa menilai perilaku dari perilaku yang dinilai oleh atasan, tapi juga rekan kerja maupun bawahan. Akan tetapi sebenarnya aplikasi ini kita juga bisa menerapkan kondisi perilaku itu hanya dinilai oleh atasan saja, tergantung dari kebijakan instansinya. Kemarin Pak Pur sempat sampaikan di salah satu slide-nya, kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, di dalam regulasinya itu sendiri, misalkan PP 30 tahun 2019, Permen 4821 itu, instansi itu masih bisa memilih, masih boleh memilih apakah mau 360 atau atasan langsung saja. Kalau seandainya 360, maka porsinya adalah 60% kinerja SKP, 40% perilaku. Tapi kalau seandainya penilaiannya tidak 360, hanya oleh atasan langsung saja, maka porsinya SKP 70% dan perilakunya 30%. Artinya instansi sebenarnya boleh memilih. Nah, di dalam aplikasi ini pun juga sama. Bapak Ibu mau menerapkan 360 atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau instansi Bapak Ibu sekalian ingin menerapkan 360, itu bisa. Kalau instansi Bapak Ibu tidak ingin menerapkan perilaku penilaiannya 360, itu juga bisa. Ya, seperti itu. Jadi pasti diberikan optional. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan ya. Silahkan masuk ke aplikasi 360 seperti ini. Nah, setelah masuk ke aplikasi 360, ini punya lintas. Sudah masuk ke aplikasi 360. Kemudian nanti untuk aplikasi 360 itu sendiri, periode penilaian pun juga bebas. Kalau di regulasi sebenarnya bisa sebulan sekali, per triwulan, per semester, atau per tahun penilaian 360-nya. Jadi bisa 1 kali setahun, bisa 2 kali setahun, bisa 3 kali setahun, atau setiap bulannya. Itu bisa. Karena di beberapa instansi kita lihat TPP-nya, aturan perbuknya itu dasarnya TPP itu aspeknya itu ternyata ada yang
perilaku juga. Jadi salah satu aspeknya adalah perilaku. Oleh karena itu dibuatnya per bulan dan perilakunya. Nah kalau di BKN sendiri kita per semester, jadi per 6 bulan sekali melakukan penilaian perilaku. Nah kalau misalkan instansi Bapak Ibu sekalian ingin 1 tahun sekali juga bisa, 3 bulan sekali bisa, 1 bulan sekali juga bisa. Jadi semuanya diaturnya oleh admin nanti. Nah untuk pengaturan itu sendiri nanti dengan cara pembuatan periode. Jadi periode itu bisa 1 kali setahun dibuatnya di akhir tahun, bisa periode itu setiap bulan, atau periode itu per 3 bulan atau per 6 bulan. Bebas admin mau buatnya kapanpun, tergantung kebijakan instansinya. Kalau misalnya per semester artinya periodenya baru dibuat nanti misalkan di bulan Juli baru buat periode yang pertama, kemudian buat lagi periode yang kedua misalkan di bulan Desember, seperti itu. Jadi 2 periode per semester. Kalau mau dibuat per triwulan juga bisa. Misalkan Maret dibuat periode yang pertama, kemudian periode Mei Juni berarti Juni buat lagi periode yang kedua dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung admin mau buat periodenya itu per bulan, per triwulan, semester atau per tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika periode itu sudah dibuat oleh admin, dia akan muncul di sini, di halaman utama ini. Ini contohnya adalah tanggal pembuatan periode tanggal 28 Januari untuk bulan pertama tahun 2021. Anggaplah kita ini kondisinya per bulan ya, misalkan anggaplah ini per bulan, makanya bulan 1 tahun 2021. Seperti itu. Nah, kalau periode penilaian ini sudah dibuka, tugas Bapak Ibu sekalian hanya tinggal mengajukan saja. Di sini ada klik ajukan, tinggal klik ajukan saja. Namun, sebelum Bapak Ibu klik ajukan, Bapak Ibu harus set kandidat dulu. Set kandidat dulu. Nah, di sini dalam sistem itu ada 2 cara. Pertama, untuk menentukan kandidat itu dengan cara set manual atau given. Kalau seandainya di instansi Bapak Ibu sekalian sudah ada data yang bisa mengidentifikasi siapa atasan, peer atau bawahan, itu bisa dimasukkan ke dalam database di aplikasi ini. Jadi given, kita tidak bisa memilih ataupun setting. Tapi kalau seandainya ingin di-set secara manual, kandidatnya juga bisa. Caranya adalah di pengaturan evaluator. Bapak Ibu bisa klik pengaturan evaluator seperti ini. Kemudian nanti sistem akan mengidentifikasi apakah Bapak Ibu jabatannya struktural, apakah Bapak Ibu jabatan JFT atau JFU, sama seperti itu. Nah, kalau jabatannya struktural, Bapak Ibu hanya bisa memilih di kondisi status 1 sampai status 7. Tapi kalau jabatannya JFT, JFU, maka Bapak Ibu hanya bisa memilih di kondisi 8, 9, 10. Maksudnya apa seperti ini? Ini maksudnya adalah kalau status 1 artinya saya lengkap kondisinya, memiliki atasan, peer maupun bawahan. Kalau status 2 artinya saya tidak lengkap, saya tidak memiliki. Baca nggak? Saya perbesar lagi ya. Kelihatan ya? Status 1 lengkap, status 2 tidak memiliki. Nah, ini agak saya atasin supaya kelihatan. Nah, ini. Status 1 lengkap, status 2 tidak memiliki atasan, status 3 tidak memiliki peer, status 4 tidak memiliki bawahan, status 5 hanya memiliki bawahan. Betul. Jadi membacanya seperti itu ya kondisinya. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan saja kondisi Bapak Ibu masing-masing. Misalkan saya lengkap, maka saya memilih status 1. Saya pilih status 1. Kemudian saya scroll ke bawah, klik tombol simpan. Setelah saya klik tombol simpan, nanti di sini di tab bagian statusnya ini akan muncul atasan, peer ataupun bawahan. Nah, ini saya klik simpan, dia akan muncul tabnya. Nah, seperti itu. Atasan, peer maupun bawahan. Fungsinya adalah untuk menginputkan data atasan, peer maupun bawahannya kita. Saya klik atasan. Nah,
Nah, misalkan saya masukkan nicknya, berapa mas nicknya? 1985 12 10. Ini ya Mas Yoga ya. Nah kalau sudah saya pilih, misalkan contoh saja, simpan. Oke. Nah ini sudah tersimpan untuk atasannya. Semisal peer-nya juga saya masukkan, saya klik peer, kemudian saya klik tambah. Oke. Kemudian saya apa-apa saya satu saja. Kemudian bawahannya saya tambahkan juga. Isi aja nama pegawai yang di sini aja ya. Itu nicknya mana? 965 Ini ya. Nah ini saya inputkan satu-satu aja deh. Ya ini pasti dapat nih. Karena kalau misalnya kita inputnya banyak, sistem akan acak random pilih 2. Dan kita nggak tahu siapa yang dipilih ya. Dia akan acak random seperti itu. Nah kalau sudah diajukan di setting seperti ini, saya kembali lagi ke dashboard. Kemudian tinggal saya ajukan saja. Klik ajukan penilaian di dashboard. Konfirmasi ya. Nah ini konfirmasi lagi untuk atasan. Kalau seandainya datanya salah, batalkan saja. Nah ini lanjut. Kalau datanya sudah benar, lanjut. Kalau datanya sudah benar, satu-satu ya benar, ajukan, klik ajukan, tutup. Saya refresh. Nah ini statusnya berubah menjadi sudah diajukan. Tanggal pengajuannya tanggal sekian, seperti itu, tanggal 12 Juni. Oke. Kalau sudah diajukan seperti ini, selesai. Saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Sekarang tugasnya ada di penilai tadi yang saya ajukan. Saya tinggal menunggu saja. Pertanyaannya adalah dari mana saya tahu kalau seandainya saya sudah dinilai, dan dari mana saya tahu nilainya berapa? Caranya adalah di hasil penilaian. Nah, contohnya seperti ini. Nah ini kondisinya adalah belum dinilai semuanya. Saya sudah ajukan tanggal pengajuan 12 Juni, tapi atasan peer bawahan saya belum menilai, sehingga nilainya kalau saya cek di detailnya itu masih kosong ya. Nah ini bobotnya seperti ini, atasan 60%, peernya 20%, bawahannya 20%, seperti itu. Nah ini tinggal nilai saja. Ini kan donasi mau dinilai selevel bawah dan atasan, yang menentukan orangnya satu. Untuk yang tadi Pak, pengaturannya masih manual. Jadi kalau manual itu artinya DPS sendiri yang menentukan. Milih kandidatnya itu siapa saja. Kalau saya berarti upatnya cuma satu, nggak bisa milih Pak Signo gitu kan? Ya. Kalau level JPT bisa milih Pak Awawan, asisten, kepala dinas lain. Jumlahnya? 3. Jumlahnya sebanyak semuanya juga nggak masalah Pak. Tapi nanti sistem akan acak Pak. Dia akan acak. Misalkan saya punya bawahan 10, ya 10 ini dimasukkan aja. Mengenai siapa yang nanti dapat saya nggak tahu. Nah, sistem ini memutusi berapa jumlah? Misalnya sama 10. 2 Pak. Oh hanya 2? Hanya 2. 2 sampai 2 bawah? 2 sampai 2 bawah. Oh, seperti itu. Tapi kalau seandainya, ini kan posisinya 2 ya Pak ya? 2 peer.
Tapi kalau seandainya bawahan saya cuma 1, dia akan baginya bagi 20% langsung diambil oleh peer 1 tersebut. Jadi nggak dibagi 2, nggak 10%, tapi 20% langsung diambil peer 1. Atau misalkan 2 peer saya terpilih nih, saya mengajukan ke beberapa peer saya, terpilihlah 2. Tapi yang baru menilai saya baru 1. Maka 20%-nya itu akan diambil oleh yang sudah menilai tersebut. Kalau udah punya bawahan, Statusnya tadi berubah, Pak. Ini kan ada status yang tidak memiliki bawahan. oh, Ya. Kondisinya nanti bobotnya akan disesuaikan lagi oleh sistem. Di sini kan ada status yang kondisinya itu di pengaturan evaluator tidak memiliki bawahan. Nah, ini contoh. Ini adalah statusnya kondisinya status 4 nih, Pak. Status 4, dia tidak memiliki bawahan. ya. Hanya memiliki atasan pil. Maka dia YBS akan memiliki status 4. Nanti dia porsinya akan berubah bobotnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini tinggal nilai aja. Coba Mas, di penilaian perilaku ya, cara menilainya ada di penilaian perilaku, cepat aja, asal saja. Jadi penilaian perilakunya itu kita pakai kuesioner ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kuesioner, satu aspek itu 5 pertanyaan yang diacak dari bank soalnya kita. Dan soal untuk eselon 1, 2, 3, 4 pelaksana itu beda bank soalnya. Karena pertanyaan untuk semakin tinggi levelnya itu lebih ke konseptual, bukan ke teknis. Seperti itu, lebih ke arah kebijakan dan sebagainya. Acak pertanyaannya, Mas. Acak. Acak tetap. Pertanyaannya itu tetap dari bank soalnya kita, karena kan kita ada bank soalnya kan. Tapi kita acak. Jadi bisa saja dan jawaban gradasi jawaban pun kita acak. Jadi kita bisa mendapatkan soal yang sama tapi gradasi jawabannya beda. Gitu. Jadi gradasi jawabannya itu bisa beda dengan rekan kita. Jadi kita nggak bisa nyontek seperti itu. Dinilai cepat aja, Mas. Kan bisa ngisi, saya menilai dimensi bawahnya terus rembukan jajar-jajar bisa. Tapi ngacak sistem ya, yang sistem ngacak nanti yang menilai kita nggak tahu ya Mas ya? Iya. Nggak tahu Pak yang nilai. Misalnya memasukkan semua JPT, standar nilainya, tapi kita nggak bisa ngacak siapa yang menilai. Tidak, Mas. Nah, ini contohnya saya sudah dinilai oleh atasan saya di hasil penilaian. Nah, ini statusnya berubah, sudah dinilai. Ini sudah dinilai oleh atasan saya. Dalam hal ini Mas Yoga. Saya cek nilainya berapa. Oh, nilainya masih segini. Ya, kecil ya Mas, karena cepat kalau nilainya. 60, 68, macam-macam. Tadi berapa pertanyaan? 30. 5 kali 4. Tadi 30 soal berarti. 30 soal, Pak. Asal Pak tadi. Makanya nilainya juga asal nih Pak. Tadi dapatnya 68 semua nih. 68, 60. Iya, iya. 30 soal. Seperti itu. Nanti tinggal nanti peer 2 juga akan menilai, dapat nilainya sekian. Nah, inilah nilai yang akan nanti digunakan sebagai untuk proses kenaikan pangkat. Seperti itu. Dan nanti di admin sebenarnya bisa merubah, bisa apakah mau di disable untuk revisi jawaban atau tidak. Jadi nanti kebijakan instansi saja. Boleh nggak penilai ini merevisi jawabannya? Itu tergantung admin dibuka atau tidak. Kalau seandainya admin buka, dia bisa revisi jawaban. Seperti itu. Tapi kalau ditutup, artinya tidak bisa revisi jawabannya. Ini kan bukan semua calon penilai. Setelah sistem peringatan, tahu nggak yang ditetapkan sebagai penilai? Dua orang itu diketahui Oleh kita, oleh yang dinilai. ya. Oleh yang dinilai tidak. Jadi yang tahu siapa penilainya itu cuma admin dan Tuhan saja, Pak. Aku dikit siapa yang mulai ini? Itu diacak oleh sistem. Jadi sebenarnya memang metodenya kalau di dalam PP30 itu metode survei tertutup namanya. PP30, metode survei tertutup. Jadi di tertutup tidak ada nilai. Kecuali atasan langsung, karena atasan langsung itu hanya ada satu. Pasti tahu.
Tapi kalau peer maupun bawahan itu tidak. Kecuali saya cerita, Pak, saya kebagian menilai Bapak loh. Nanti siang kita makan apa? Saya tahu ya, saya cuma atasannya karena satu Pak Sekdato. Tapi garap punya di TV. Terus kalau garap, Bikin sendiri ya Pak. ini ngilat lagi garap. Pas mana? Nah kalau sudah nanti sudah dinilai semuanya, Bapak Ibu bisa melihat di sini dinilai perilaku dalam kurun tahunan. Nah, yang warna hijau inilah yang nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian perilakunya. Ini masih kecil ya, sangat kecil. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik simpan. Klik simpan. Oke. Nah, ini sudah tersimpan nilai perilakunya. Nah, kalau sudah tersimpan, Bapak Ibu bisa ke prestasi kerja. Form prestasi kerja ini untuk cetak form prestasi kerja ya, karena sudah lengkap kita. Sudah punya nilai SKP dari aplikasi DES, kemudian sudah ada nilai perilaku dari 360, artinya sudah lengkap. Walaupun nilainya semua masih kecil ya. Nah, misal saya cetak saja. Nah, ini kenapa nggak bisa tercetak? Ada yang tahu kenapa? Karena data atasannya belum ada. Atasan duanya, karena dia butuh data atasan langsung sama atasan dua. Nah, cara memasukkan data atasan dua dari mana? Dari aplikasi DES, betul. Profil 30 sokro. 30 sokro. Kalau dapat teman gue ngawur kan. AKP mungkin. Nah, ini sudah muncul ya data prestasi kerjanya, walaupun masih kecil ya. Kemarin kalau tidak salah untuk yang format target SKP sudah saya perbaiki ya, saya sesuaikan lagi dengan kemarin. Dan coba cek ya sekalian ya, judulnya kemarin kalau tidak salah. Cetak. Nah, seperti itu. Kemarin ada formulirnya saya revisi menjadi SKP saja kan, Mas. Saya kerja pegawai. Di formulirnya kemarin saya hilangkan.
bisa sesuai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? 360 sebenarnya sederhana juga. Tugas kita itu di 360 hanya tinggal ajukan saja. Setelah itu tinggal menunggu hasil penilaiannya dari kandidat yang terpilih oleh sistem. Selesai. Ya. Seperti itu prosesnya. Ini cukup mudah. Nah, kalau bawahnya jumlahnya nanti akan memadai. Kalau cuma satu Bang, misalkan cuma satu berarti satu itu aja yang terpilih. Itu aja yang pasti terpilih itu satu itu aja. Ada yang lain? Cukup? Ada pertanyaan? Atau ada hal-hal yang kita diskusikan? Di operator tadi sudah kita bahas. Kemudian aplikasi 360 juga kita sudah bahas. Itu masih pakai PP46. Ini untuk sekarang ini masih PP46. Nanti kita Juli langsung kita update ke PP30. Nanti hanya beda template aja ya. Kalau sudah di-update itu beda template aja. Perhitungannya sebenarnya beda juga, tapi kan Bapak Ibu tidak perlu tahu. Itu kan sistem di belakang layar aja yang tahu. Ya. Nggak usah ngitung. Nggak usah ngitung. Yang ngitung sistem. Kayak itu aja. Ada pertanyaan? Cukup? Pertanyaan saya cuma satu adalah Bapak Ibu peserta yang hadir di sini nantinya bisa menjelaskankah ke pegawai di unit kerja Bapak Ibu sekalian? Sudah bisa ya? Saya yakin harusnya sudah bisa. Karena sebagian besar peserta yang hadir di sini itu sudah pernah ngikutin di Februari kemarin. Kemarin setiap fiturnya di aplikasi Desk kita sudah bahas satu persatu. Kemudian operator juga sudah kita bahas hari ini. 360 juga sudah kita bahas. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya sudahi saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama 2 hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika bermanfaat, mohon sampaikan apa yang sudah Bapak Ibu dapat selama 2 hari ini ke rekan kerja Bapak Ibu sekalian di unit kerjanya masing-masing. Mohon maaf jika ada hal-hal yang masih kurang dalam penyampaian dan sebagainya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.